Hey, welcome to Hex Investigation. Hex Investigation kembali lagi. Mungkin beberapa dari kalian semua ada yang nggak tahu apa itu Hex Investigation. Jadi di sini aku akan jelaskan secara singkat dulu tentang konten ini. Jadi konten ini itu adalah konten di mana aku akan membuka email-email dari kalian semua, dari para viewer yang sudah dikirimkan ke emailnya Hex tentunya, yang berisikan video-video atau foto-foto penampakan. Dan di situ aku akan mereaction dan mengomentari dengan cara yang selogis mungkin yang aku bisa. Mungkin memang ada foto-foto atau video-video yang tidak bisa aku jelaskan, ya kan, secara logis karena mungkin kurangnya informasi atau memang video-video atau foto-foto tersebut memang real nyata. Nah, sebelum kita mulai nih ya, email yang pertama, di sini aku akan disclaimer terlebih dahulu karena banyak banget nih ya dari konten Hex Investigation yang sebelumnya itu mengira bahwa aku ini adalah orang yang skeptis atau tidak percaya gitu ya sama hal-hal yang sifatnya tuh gaib gitu. Nah, di sini aku akan disclaimer dulu nih. Aku akan jelaskan dulu sudut pandangku seperti apa. Jadi, aku itu adalah orang yang percaya dengan hal-hal gaib. Aku percaya sama ada yang namanya jin, sama ada yang namanya setan, dan aku percaya juga kejadian-kejadian anomali yang tidak bisa dijelaskan secara logika. Aku percaya itu semua. Cuman kita ngomongin video-video yang ada di internet. Mungkin di luar sana ya ada kejadian-kejadian yang memang benar-benar nyata gitu. Kayak video-video yang merekam secara tidak sengaja ataupun sengaja gitu ya. Penampakan-penampakan yang memang real, sepertinya itu penampakan hantu atau setan gitu ya. Atau mungkin di luar sana juga banyak gitu kejadian-kejadian anomali yang memang tidak bisa dijelaskan secara logika. Tapi sekali lagi kita ngomongin soal internet. Di mana di internet itu banyak sekali video-video atau foto-foto penampakan yang berhamburan gitu. Dan kita nggak tahu mana yang benar-benar nyata atau mana yang mungkin cuma sekedar rekayasa. Itu kenapa di sini aku akan mengedepankan logika terlebih dahulu ketika aku mereaction foto-foto atau video-video yang dikirimkan di emailnya Hex. So, sekali lagi ya, aku tekankan nih ya, bukan aku nggak percaya. Aku jelas percaya sama hal-hal gaib, tapi aku mengedepankan logika terlebih dahulu untuk menelaah foto-foto atau video-video yang aku reaction di sini. Oke, so itu tadi penjelasan dan disclaimer-nya. Jadi kita langsung aja nih ya buat mulai buka email yang pertama. Email yang pertama dikirim oleh Hans Perdans. Bantu cek ini apa bang? Aku nemu video ini tanggal 20 November. Oh, udah tahun lalu berarti 2024 di TikTok. Bisa tolong bantu cek itu apa ya bang? Karena kesejatinya aku skeptis sama beginian, tapi khusus ini kok susah diartikan ya. Dia kirim satu video di sini dan ini dia videonya. Seriusan ya Allah. Ya kak. Ya nggak ada. Dia lewat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Nah itu dia tadi videonya ya. Kalian udah lihat. Ini adalah rekaman video CCTV di sebuah rumah sakit. Dan di sana itu terlihat ada kayak satu sosok bayangan hitam gitu ya. Yang kalau dilihat dari tingginya atau posturnya gitu kayak anak kecil. Dia berdiri di tengah ruangan. Terus seakan-akan orang-orang di sekitarnya itu kayak nggak lihat dia dari sana. Sekarang kita coba buat tonton sekali lagi. Dan kali ini kita coba lebih telaah lagi apakah emang itu adalah penampakan atau bukan. Seriusan ya Allah. Ya kak. Ya, dia hitamnya sangat pekat sekali ya. Dia lewat. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Oke, itu dia. Itu momen dimana kayaknya orang yang ngerekam itu ya. Ini kan rekaman HP sebenarnya. Rekaman HP yang ngerekam monitor CCTV gitu ya. Yang bikin jadi sosok ini itu kesannya adalah penampakan atau mungkin bisa dibilang makhluk halus gitu ya. Itu adalah momen dimana bapak yang pakai baju biru ini itu ngelewatin dan seakan-akan tembus. Kita akan lebih teliti lagi di bagian itu. Kita mundurin ya. Nah di bagian ini nih. Nah itu kayak tembus gitu kan. Kesannya kayak tembus gitu. Ya, dan sosok itu cuman berdiri gitu aja di sana. Sebenarnya lumayan serem ya,
Mengingat ini juga rumah sakit gitu. Banyak sekali cerita-cerita horor atau menyeramkan di rumah sakit. Apakah ini salah satunya gitu? Oke, aku akan sedikit beropini ya di sini. Bisa jadi opiniku ini benar atau bisa jadi opiniku ini salah. Balik lagi tergantung bagaimana kalian melihat video ini sendiri. Sepertinya sosok anak kecil di rekaman CCTV ini itu sebenarnya kayaknya bukan penampakan menurutku. Kenapa? Karena kalau dilihat lagi dia berbentuk seperti sosok seseorang itu karena kelihatannya kayak ada 2 kaki di sana, terus ada kepala dan ada badan. Tapi di bagian ini nih. Nah, di bagian ini kalian bisa lihat ya, si ibu ini itu melintasi bagian apa berarti depan atau belakangnya ya. Pokoknya melintasi area sana lah gitu ya. Itu bagian kepalanya langsung ketutup. Kayak cuman badan sama kaki doang akhirnya. Jadi nggak kebentuk kayak sosok seseorang lagi gitu. Kita mundurin, nah di sini baru kelihatan kayak dia punya kepala, tapi waktu di sini dia kelihatan nggak punya kepala. Itu kenapa? Karena menurutku sepertinya bagian kepala dari sosok ini itu adalah objek dari tempat tidur pasien yang ada di belakang sana. Jadi sebenarnya ini nggak utuh nih, bagian hitam sini tuh nggak nyambung sama bagian hitam yang ada di bagian kepala ini, yang terlihat seperti kepala maksudnya ya, itu nggak nyambung. Dia itu objek yang berbeda, cuman karena angle-nya pas, jadi kayak seakan-akan itu satu objek yang sama. Nah, waktu ibunya ini ngelewatin, itu bagian kepalanya jadi nggak ada. Kenapa? Ya karena itu objek yang berbeda ternyata. Jadi sepertinya yang warna hitam ini itu bukan penampakan, tapi benda yang ada di sana. Itu kesimpulan pertama aku. Terus kesimpulan yang kedua adalah mundur lagi dari sini. Nah, kalau misal memang objek hitam itu tuh tidak ada di sana sebenarnya, hanya terekam oleh CCTV aja, maksudnya itu emang benar-benar penampakan dan bukan sebuah barang atau benda yang ada di sana, harusnya si bapak ini ya, waktu dia jalan ke area sini, kalian lihat gesturnya? Nah, itu dia memang seperti apa ya, menghindari barang yang ada di sebelah kirinya gitu. Kayak dia jalan tuh mepet banget sama tempat tidur pasien yang ada di sini. Dia mepet ke sini. Kenapa? Karena logikanya ya, kalau ada barang di sini, otomatis dia akan jalannya tuh mepet ke sini gitu. Itu setidaknya logika yang bisa aku tangkap dari kondisinya. Ya, jadi kemungkinan ini tuh sebenarnya sebuah benda, entah itu apa. Aku juga nggak tahu kenapa warnanya segelap itu. Mungkin ya apa, alat kesehatan kah, atau mungkin juga tabung oksigen kah? Banyak lah kemungkinannya ya, karena aku juga nggak tahu benda-benda apa saja yang memungkinkan buat ada di sana gitu. Menurutku ini adalah sebuah benda yang kebetulan karena angle-nya tepat, jadi nah ini nih bendanya kayak gini nih, bendanya sebenarnya kayak gini. Karena angle-nya tepat, jadi kelihatan seperti sosok yang berdiri di sana. Itu menurutku. Nah, untuk memastikannya lagi, di sini aku udah coba zoom dan aku naikin brightness-nya, aku naikin. Jadi lebih terang. Sekarang kita lihat lagi lebih detail. Nah, ini loh. Ini yang aku bilang, ini tuh bentuknya sebenarnya seperti ini. Ya, mungkin juga karena kepotong sama tempat tidur yang ada di sini nih. Jadi bentuknya kayak tangan, terus pinggul, terus kaki gitu. Bisa jadi sebenarnya bentuknya kayak gini. Tapi karena ketutupan sama bagian tempat tidur ini, jadi terlihat seperti itu. Dan sebenarnya dapat dipastikan di sini, sebenarnya sosok ini tuh nggak ada kepalanya sebenarnya. Berarti bisa dibilang sebenarnya objeknya bentuknya tidak seperti apa yang kita lihat di awal. Yang kayak orang berdiri, ada kepalanya, ada tangannya, ada badannya, dan kakinya gitu. Ini karena ada benda-benda di sana yang kebetulan angle-nya pas banget, jadi terlihat seperti itu. Itu menurutku ya. Jadi sepertinya itu objek atau barang yang emang ada di sana. Cuman karena warnanya gelap aja. Tapi aku nggak tahu itu barang apa. Tapi sekali lagi ya, itu bagaimana caraku melogikakan video ini. Bisa jadi kalian punya opini yang berbeda, pendapat yang berbeda, dan sudut pandang yang berbeda. Silahkan tulis aja di kolom komentar. Fine, nggak masalah. Ini bukan tempatnya untuk berdebat ya. Ini tempatnya untuk berdiskusi. Gimana menurut kalian soal video ini? Mungkin karena ditambah juga ya sama suara-suara background di belakangnya yang orang rekamnya itu dia kayak seakan-akan histeris, ketakutan, dan dramatis gitu. Jadi kesannya kayak bener-bener mendukung kalau video ini tuh ya video penampakan gitu. Sedangkan menurutku kayaknya enggak deh. Kayaknya bukan deh. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis aja di kolom komentar. Berikutnya dari Monica Puspitasari. Ya,
dia kirim 2 video nih. Yang ini ada keterangannya, yang bawah ini nggak ada ya. Halo Vin, coba kamu lihat ini kira-kira apa ya, dapat dari TikTok lagi. Kata orang-orang di komen sih kuntilanak, tapi apa iya? Coba kita tonton dulu videonya satu persatu dan kita akan bahas satu persatu, oke? Nah itu tadi video pertama yang dikirimkan. Seseorang di dalam mobil lagi nyetir, terus dia merekam bagian belakang mobilnya lewat kaca spion tengah. Di situ terlihat kayak ada sosok seseorang duduk di bangku belakang. Pertama, terlepas dari ini real atau enggak, sepertinya ketakutan banyak orang ya, termasuk aku. Kalau lagi nyetir sendirian di tempat yang gelap naik mobil, perasaan bahwa ada seseorang yang duduk di bangku belakang tuh kadang-kadang bikin overthinking gitu. Ini sangat relate sekali dan menurutku ini serem banget, terlepas dari ini beneran atau enggak. Cuman, ayo kita coba buat tonton dan telaah lagi lebih detail, oke? Ini jalannya aja juga serem sih, sepi gitu. Itu dia tuh di bagian belakang tuh. Merinding aku. Asli merinding aku sih. Itu bukan kayak kuntilanak sebenarnya, lebih kayak pocong menurutku. Oke. Itu dia. Merinding aku sumpah. Merinding banget. Oke. Aku jadi penasaran, gimana kalau kita zoom di bagian si sosok ini ya, itu kena cahaya jalan, cahaya lampu jalan maksudnya. Iya, itu kayak pocong sih, bukan. Cuman aku agak curiga kalau ini sebenarnya bukan di kursi belakang. Aku agak curiga kalau ini atau sosok itu ya, itu ada di bagasi, bukan di kursi belakang. Jadi dia itu sebenarnya di belakangnya kursi belakang. Kenapa aku mikir kayak gitu? Karena ini bagian kotak ini itu adalah sandaran kepala kursi belakang. Terus waktu kelihatan sama lampu jalan, nah waktu kelihatan sama lampu jalan, sandaran kepala kursi belakangnya tuh kayak kelihatan di sini gitu. Jadi objek yang ada di belakang ini itu ketutupan sama sandaran kursi belakang. Nih sandaran kursi belakangnya nih, sandaran kepala kursi belakangnya nih. Nah objeknya ini ketutupan, jadi dia sebenarnya ada di belakang kursi penumpang. Terus ini juga sandaran bagian badannya nih, dia ada di belakang kursi penumpang. Kalau kayak gitu ceritanya sangat make sense kalau waktu dinyalain lampunya tidak ada siapa-siapa di kursi penumpang belakang. Karena kalau itu orang, dia tinggal nunduk aja tuh di bagasi, nggak kelihatan. Oke, sekali lagi ya, aku coba lihat lagi. By the way, itu bukan kesimpulan ya, ini aku masih mencoba memahami gitu. Ini dia nih. Ini kelihatan nggak ya tapi di editing nih? Nggak yakin sih aku sih. Di monitorku sih kelihatan ya. Jadi waktu mau nyalain lampu mobil itu ada kayak cut. Kalau kalian lihat ini, bagian ini kan masih agak ada warna biru tua nih ya, vertikal. Terus begitu maju satu frame, itu masih ada satu di sini ya, tapi kecil nih. Maju lagi satu frame masih ada, maju lagi satu frame, maju lagi satu frame, maju lagi satu frame, hilang. Nah,
Kenapa ini masih biru? Karena memang selayaknya seperti itu. Kalau kamera masih ngerekam, meskipun tempatnya gelap banget, pasti masih ada noise-nya. Noise ini biasanya ya warnanya entah itu abu-abu, entah itu biru dan sebagainya. Karena di sini kan posisinya kan nggak bener-bener yang gelap gulita ya, karena masih ada cahaya dari mobil itu sendiri, entah itu panel-panel dashboard atau ada cahaya dari luar jendela gitu. Jadi nggak mungkin segelap itu atau tidak ada cahaya itu. Gitu. Itu kenapa warnanya masih agak kebiruan kayak gini meskipun cahayanya kurang. Nah di kondisi kayak gitu meskipun gelap tapi masih ada cahaya sedikit-sedikit, nggak mungkin kamera itu ada di kondisi segelap ini yang benar-benar tidak ada sama sekali cahaya atau pixel apapun. Setelah itu ini 1 frame ya, 2 frame gelap, 3 frame masih gelap doang, nggak ada pixel apapun di sana, 4 masih gelap, 5 nah di sini nih begitu gelap, nggak ada pixel apapun di sana, nggak ada cahaya sedikit pun atau noise apapun di sana. Begitu masuk nih, kelihatan langsung. Ya, 1 garis vertikal di mana ini adalah hasil rekaman kamera yang masih ada noise-nya karena gelap. Setelah itu maju lagi, baru keluar pixel-pixelnya. Maju lagi, baru keluar lagi pixel-pixelnya dan noise-nya semakin banyak, baru lampunya nyala. Apakah ada cut itu beneran atau enggak? Aku nggak tahu. Aku nggak bisa memastikan hal itu ya. Yang bisa memastikan ya cuman yang bikin video aja. Apakah video ini memang benar-benar di cut atau enggak? Itu aku tidak benar-benar bisa memastikan. Tapi dari sini aku punya 2 kemungkinan. Katakanlah ini skenario. Katakanlah ini bohongan gitu ya. Atau settingan gitu. Ada 2 cara. Yang pertama, sosok tadi itu sebenarnya ada di belakang kursi penumpang, yang dimana ketika kamera lihat ke belakang, ini tanpa cut ya, kamera lihat ke belakang dinyalain lampunya, sosok itu menghilang, ya gampang aja hilangnya, tinggal dia tiduran aja gitu di bagasi belakang kayak yang tadi aku omongin. Itu kemungkinan pertama kalau ini fake. Kemungkinan kedua kalau ini fake itu adalah dengan cara di cut. Jadi bagian tadi itu ada yang di cut, terus habis itu orangnya cabut dulu, sosok ini cabut dulu, baru kemudian digabung sama video yang tidak ada sosok itu di bagian belakang. Nah di cutnya itu ketika cahaya lampu belum dinyalain, jadi nggak terlalu kerasa, ya cuman gelap hitam doang gitu, nggak terlalu kerasa. Cuman kalau misalnya dilihat frame per frame itu kelihatan sebenarnya apakah itu di cut atau enggak, karena segelap-gelapnya video ya pasti itu masih ada noise dan pasti itu masih ada pixelate. Kalau sampai ada frame, apalagi 5 frame ya, yang itu benar-benar gelap gulita hitam doang tanpa ada pixel, tanpa ada noise, itu sepertinya memang frame kosong hasil dari cut-cutan. Itu kecurigaanku. Jadi kesimpulannya kalau ini fake, ada 2 cara tersebut untuk membuat video ini. Beda lagi kalau ini ternyata memang real, nyata, yang dimana aku agak ragu. Meskipun ini serem banget, meskipun aku suka sama video ini karena sangat relate dan sebagai video horor sangat menyeramkan, tapi aku ragu ini adalah penampakan hantu atau setan yang nyata. Gimana menurut kalian? Sekali lagi silahkan tulis saja di kolom komentar pendapat kalian. Dan itu tadi adalah video yang kedua yang dikirim oleh Monica. Apakah itu kuntilanak? Kita tonton dulu. Ya, menurutku sih ini nggak perlu terlalu dibahas panjang ya. Kayaknya sebagian besar dari kalian sudah bisa tahu ini video apa gitu. Singkatnya, menurutku ini fake, 100% fake. Itu bukan penampakan, itu hanya boneka atau kostum yang dimiripkan kayak kuntilanak, bajunya putih, ada rambutnya, terus terbang digantung pakai drum. Aku yakin, kalau itu aku yakin. Kenapa? Karena ya sangat mencurigakan sekali. Pertama, ini kelihatan sekali kain kosong tanpa ada isinya.
Terus kedua, ini frame ya itu bener-bener di-cut di bagian atas gitu. Bener-bener di-cut di bagian atas. Bagian atasnya nggak diliatin tuh. Karena apa? Karena di bagian atasnya itu ada drone-nya. Itu kenapa ini bener-bener di pucuk atas frame banget. Dan kayaknya lagi ya, ini videonya di-cut atau di reposisi, dinaikin gitu. Karena di bagian bawah sini nih hitam, gelap, pekat gitu. Nah, frame-nya sebenarnya tuh diawali dari sini nih, yang warna biru nih. Frame-nya diawalin dari sini. Nah, ini jadi sebenarnya tadinya videonya tuh full segini sampai bawah sampai atas gini, cuman dia dinaikin. Kenapa dinaikin? Karena bagian atas itu bocor bagian drone-nya. Makanya dinaikin. Cuman dimasukin di resolusi ini aja frame-nya. Ada aja orang ya bikin gini. Tapi yang pasti untuk video ini aku yakin ini fake. Gimana menurut kalian tapi ya? Mungkin dari kalian ada yang punya sudut pandang yang berbeda atau pendapat yang berbeda atau pernah lihat sendiri mungkin penampakan semacam ini, silahkan tulis aja di kolom komentar. Nah, itu dia tadi 3 video yang kita bahas untuk hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah videonya cukup menarik atau mungkin kalian punya video-video atau menemukan video-video penampakan atau foto-foto penampakan yang itu mungkin kalian temukan di internet atau mungkin milik kalian sendiri? Silahkan kirim aja di emailnya Hex yang ada di bawah di hexproduction@gmail.com. Nanti akan aku pilihin untuk aku bawain di kontennya Hex. By the way, gak cuman Hex Investigation ya. Buat kalian yang punya cerita-cerita horor juga yang pengen juga dibawain di Hex, silahkan kirim juga di email tersebut. Itu aja video kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton sampai selesai. Dan yang terakhir, bye. It's behind you now.